Bayangkan, kamu sedang transit di Doha. Tiket sudah di tangan, koper sudah masuk bagasi. Lalu tiba-tiba, perang meledak. Wilayah udara ditutup, penerbangan dibatalkan, dan kamu tidak bisa keluar dari negara itu. Ini bukan skenario film, ini nyata. Dan ribuan orang sedang mengalaminya sekarang, termasuk warga Indonesia, termasuk jamaah umroh, termasuk tokoh publik yang sedang berada di Qatar. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah? Dan apakah mereka bisa pulang dengan selamat? Tunggu sampai akhir. Konflik besar antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat kembali memanas. Dampaknya bukan hanya politik, bukan hanya militer, tapi langsung menghantam jalur penerbangan internasional. Wilayah udara di sekitar Teluk, termasuk Qatar dan Uni Emirat Arab, sempat ditutup total. Akibatnya, lebih dari 8.000 orang dilaporkan terjebak di Qatar. Belasan ribu penerbangan terganggu, ribuan lainnya dibatalkan. Bandara Doha yang biasanya menjadi jantung transit dunia, mendadak lumpuh. Bandara Dubai, yang setiap hari dipadati jutaan penumpang, mengalami kekacauan serupa. Dan di tengah situasi itu, warga mulai panik. Di Dubai, rak air minum kosong, bahan pokok diborong. Video viral memperlihatkan orang berebut stok makanan. Bukan karena kelaparan, tapi karena ketidakpastian. Netizen pun bereaksi keras. Salah satu komentar paling viral berbunyi, "Ini bukan delay biasa, ini krisis penerbangan global. Kalau kamu masih menganggap ini hal kecil, berarti kamu tidak melihat skala konfliknya." Komentar lain lebih pedas lagi. "Kalau kamu transit di Doha minggu ini dan berharap semuanya normal, kamu terlalu optimis. Airspace bisa ditutup lagi kapan saja." Sementara itu, jamaah umroh di Arab Saudi tetap beribadah dengan tenang. Di Mekah dan Madinah, situasi relatif kondusif. Pengamanan diperketat, aktivitas ibadah tetap berjalan. Namun, Bandara King Abdul Aziz di Jeddah dipadati penumpang karena banyak penerbangan yang di-cancel. Artinya apa? Ibadah bisa jalan, tapi kepulangan belum tentu sesuai jadwal. Ada yang sudah hampir berangkat, koper sudah dikemas, tiba-tiba tiket dibatalkan. Ada yang beruntung terbang hanya beberapa jam sebelum wilayah udara ditutup. Selisih waktu 12 jam saja bisa menentukan apakah kamu aman di London atau terjebak di Doha. Bayangkan jika kamu sedang transit saat itu, tidak bisa ke Jakarta, tidak bisa ke London, tidak bisa kemana-mana. Lalu, apakah ada harapan? Beberapa koridor udara mulai dibuka terbatas. Evakuasi berjalan secara selektif. Tapi ini bukan pembukaan normal. Ini hanya jalur aman sementara. Artinya, belum semua bisa langsung pulang. Maskapai besar seperti Qatar Airways dan Emirates masih melakukan penyesuaian jadwal. Keputusan bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kondisi keamanan. Jadi, sekarang jawabannya jelas. Ya, ribuan orang memang sempat terjebak di Doha dan Dubai. Ya, wilayah udara ditutup demi keselamatan penerbangan sipil. Ya, penerbangan dibatalkan tanpa kepastian waktu. Tapi, situasi bukan sepenuhnya tanpa harapan. Evakuasi berjalan bertahap. Koordinasi diplomatik dilakukan. Dan sebagian penerbangan mulai kembali beroperasi secara terbatas. Namun satu hal yang pasti, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa dalam hitungan jam, dunia bisa berubah. Rencana bisa batal, perjalanan bisa terhenti, dan keselamatan menjadi prioritas utama. Semoga seluruh warga Indonesia dan siapapun yang berada di kawasan terdampak diberikan perlindungan dan bisa kembali pulang dengan selamat. Karena di tengah konflik sebesar apapun, harapan untuk pulang selalu menjadi doa yang paling kuat.